perbedaan. Karena memang kondisi sekarang kita harus bisa lebih mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, dan bagaimana dengan Bapak Andi Perlindungan? Gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Tetap Alhamdulillah. semangat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ya Pak ya? Iya, pasti. Jadi bagaimana Pak hari-harinya sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini? Sama dengan Pak Mertua tadi sampaikan, sekarang sesuai anjuran pemerintah ya tetap harus patuhi pakai masker, jaga jarak, dan seperti itu. Patuhi protokol kesehatan. Iya Pak. Jadi cocok juga ya Pak, karena COVID-19 kita harus gempur rokok ilegal. Ya, setuju, Pak. Betul sekali. Untuk Pak Afrido, bisa dong Pak dijelaskan kira-kira bea cukai itu apa Pak dan apa saja tugasnya? Ya, baik, terima kasih Mbak Nilma. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa bea cukai itu berasal dari bahasa Inggris. Itu kepabeanan disebut customs, dan cukai itu berasal dari kata excise. Dulu orang mengenalnya dengan istilah douane. Nah, bea cukai dimanapun di dunia ini itu merupakan suatu organisasi yang sangat dibutuhkan. Kalau di Indonesia kita sebut sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau biasa disingkat sebagai DJBC. Ini adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting buat negara kita, karena memiliki tugas dan fungsi yang cukup strategis. Di antaranya yaitu pertama, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya. Kemudian kita juga punya tugas melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Kemudian kita juga punya tugas untuk memberantas penyelundupan. Kemudian kita juga punya tugas melaksanakan titipan, aturan-aturan titipan dari instansi lain yang dititipkan ke kita untuk mengatur lalu lintas barang yang masuk ke negara kita. Dan kemudian kita juga punya tugas penerimaan, yaitu memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang uangnya nanti digunakan untuk kepentingan pembangunan negara kita. Iya, waduh mantap banget ya Pak. Bukan hanya industri pemerintahan yang diurusi, tapi masyarakat juga saling berkesinambungan ya Pak ya. Benar, Mbak. Baik Pak, dalam memenuhi tugas dan fungsi seperti yang Bapak jelaskan tadi, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Bea dan Cukai Sibolga? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Bea Cukai Sibolga itu berada di di Pelabuhan Sambas, Jalan Horas di Kota Sibolga. Nah, wilayah pelabuhan pengawasan kami ini cukup luas. Mencapai 46% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Terdiri dari 11 kabupaten dan 3 kota. Totalnya ada 14 daerah tingkat 2. Antara lain itu Kota Sibolga, Tapteng, Tapanuli Selatan, Madinah, Paluta, Padang Lawas, Taput, Kumbahas, sampai seluruh Pulau Nias. Nah, kegiatan ekspor impor yang kami layani selama ini masih hanya terjadi di Pelabuhan Sibolga. Sebelumnya ada Bandara Internasional Silangit yang melayani penerbangan internasional. Cuma karena memang kondisi COVID-19, untuk sementara penerbangan suspend untuk waktu yang masih belum bisa ditentukan. Nah, di Kota Sibolga sendiri kita juga memberikan pelayanan fasilitas sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yaitu memberikan pelayanan fasilitas kawasan berikat buat satu perusahaan, yaitu PT Mujur Timber, yang bergerak di bidang industri produk kayu lapis. Nanti produknya itu akan mereka ekspor ke berbagai negara, tapi memang saat ini ekspornya masih melalui Pelabuhan Belawan. Namun kami juga tetap berusaha untuk berkontribusi dalam peningkatan masyarakat sekitar. Kami sudah menginisiasi kegiatan focus group discussion dengan Pemda Tapanuli Utara pada bulan yang lalu, yaitu untuk membahas terkait potensi daerah apa yang bisa kita tingkatkan, apa peranan Bea Cukai dan Pemda untuk meningkatkan potensi daerah. Dan kami juga melakukan pengawasan terkait peredaran barang kena cukai, khususnya hasil tembakau atau rokok dan juga minuman keras. Iya Pak, dan Pak Frido telah menyampaikan salah satu tugas Bea Cukai itu memungut bea masuk. Kira-kira seperti apa itu Pak? Nah, kalau bea masuk itu adalah pungutan negara yang diatur dalam undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
yang dikenakan terhadap barang impor. Nah, barang impor itu adalah barang-barang yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dari luar negeri. Nah, apa tujuan dari pengenaan bea masuk? Yaitu untuk memberikan hambatan berupa tarif, yaitu dengan pengenaan tarif bea masuk untuk mencegah ataupun membatasi impor barang tertentu, dan tujuannya untuk penerimaan, yaitu pengenaan bea masuk untuk tujuan meningkatkan penerimaan negara. Untuk impor, selain bea masuk, importir juga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) maupun PPh impor, dan pajak lainnya tergantung dari jenis barangnya. Nah, untuk kita sendiri di Bea Cukai Sibolga sampai dengan bulan Juli 2020 ini, kita sudah dapat mengumpulkan penerimaan sebesar 2,6 miliar rupiah. Waduh, yang fantastis banget ya Pak jumlahnya Pak ya. Dan Pak Frido, tadi Bapak sampaikan bahwa bea masuk itu pungutan terhadap barang impor. Berarti nih Pak, kalau saya membawa barang dari luar negeri pasti terkena bea masuk dong Pak? Benar sekali Mbak. Ya, jadi ketika kita membawa barang dari luar negeri, katakanlah perlakuan kita mengambil baru pulang dari luar negeri sebagai penumpang, maka terhadap barang-barang bawaan yang kita bawa itu pada prinsipnya dikenakan bea masuk. Tetapi ada ketentuan yang mengecualikan, yaitu pengenaan bea masuk itu yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri dengan nilai di bawah 500 US dollar, itu diberikan pembebasan sepanjang barang itu adalah barang untuk keperluan diri penumpang. Termasuk juga buku-buku ilmu pengetahuan atau barang-barang untuk keperluan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, juga diberikan pembebasan bea masuk dengan memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Iya Pak, namun Pak sebelumnya kita cek WhatsApp kita sudah ada yang memberikan komentar untuk kita Pak. Boleh? Ada Syahdi Aikorsi. Assalamualaikum Arji Nilma dan narasumber. Terima kasih pembahasannya sangat menarik sekali untuk diikuti. Itu dengan Syahdi Aikorsi Pak. Ya. Dan kita kembali dengan pembahasan kita untuk Pak Frido. Selain bea masuk, Bapak juga mengurus cukai. Cukai itu apa sih Pak? Ya baik, terima kasih Mbak. Cukai itu sama dengan bea masuk. Prinsipnya cukai itu adalah pungutan negara. Cuma cukai itu dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi ada sifat karakteristik yang harus dipenuhi. Antara lain, konsumsinya itu perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, mengacu pada karakteristik tersebut, maka di dalam undang-undang kami, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang yang dikenakan cukai itu kita sebut sebagai barang kena cukai ataupun BKC. Nah, sampai sejauh ini masih ada 3 golongan besar yang menjadi objek cukai, yaitu etil alkohol atau yang kita kenal sebagai etanol. Dulu ini dikenal dengan istilah alkohol sulingan. Kemudian ada minuman mengandung etil alkohol. Ini yang biasa kita sebut dengan miras, minuman keras, dan hasil tembakau. Hasil tembakau ini bisa rokok, tembakau iris, rokok daun, ataupun dari esens tembakau. Mungkin yang lagi ngetren saat ini adalah vape. Vape itu dari esens tembakau. Nah, di wilayah Bea Cukai Sibolga memang bukan termasuk kategori wilayah produsen BKC, tetapi kami tetap mengawasi peredaran BKC yang ada di wilayah kerja kami. Iya Pak, dan apalagi nih Pak, di masyarakat awam khususnya di daerah-daerah itu ada yang disebut dengan tuak. Kalau tuak itu kan Pak termasuk minuman yang memabukkan, apa itu tidak kena cukai Pak? Baik Mbak, jadi memang kita sepakat bahwa tuak itu minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Cuma memang ada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Cukai di pasal 8 bahwa ada BKC yang tidak dipungut cukainya. Barang kena cukai yang tidak dipungut cukainya itu tetap merupakan BKC. Jadi tuak itu tetap BKC, cuma tidak dipungut cukai dengan kriteria. Jadi ada barang yang kena cukai yang tidak dipungut cukai sepanjang dia memenuhi syarat, yaitu pertama dibuat oleh rakyat Indonesia, kemudian diproses dengan cara yang sederhana,
yang kemudian semata-mata untuk mata pencarian dan tidak dikemas dalam kemasan bermerek ataupun dalam penjualan eceran yang bermerek seperti itu. Nah, kalau kita bahas terkait tuak, tuak kan biasanya dijual dalam bentuk gelas atau dalam botol air mineral seperti itu, dan dia memang semata-mata memang dibuat secara sederhana. Tidak ada proses-proses yang rumit di situ, dan memang semata-mata untuk mata pencaharian. Jadi dengan kondisi itu, maka tuak tidak dikenakan cukai. Akan tetapi kami selaku Bea Cukai tetap melakukan pengawasan peredarannya. Tetap harus melakukan peredarannya. Nah, andai kata ada minuman keras yang ternyata dikemas di dalam penjualan eceran bermerek, nah ini tentunya perlakuannya akan berbeda. Nanti si produsen ini yang menjual ini, dia wajib memiliki NPPBKC, yaitu nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Iya Pak, itu kan cuman sedikit tuh Pak penjelasan NPPBKC itu. Pak, boleh dong Pak dijelaskan secara rinci untuk NPPBKC itu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi NPPBKC itu nomor pokok pengusaha barang kena cukai itu merupakan kepada pabrik pengusaha pabrik, baik itu pabrik rokok, minuman atau etil alkohol, kemudian kepada distributor ataupun penyalur minuman keras, ataupun penjual eceran minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 5%, dia wajib memiliki NPBKC. Jadi termasuk seperti tadi produsen arak tuak yang sudah skala besar wajib memiliki NPPBKC dari Bea Cukai. Pengurusan NPPBKC tidak rumit. Semuanya sudah pakai aplikasi, prosesnya juga tidak memakan waktu lama, dan kami pastikan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Karena memang kami punya komitmen legal itu mudah. Jadi daripada kucing-kucingan dengan petugas Bea Cukai, kami mengimbau masyarakat khususnya pedagang minuman beralkohol untuk segera mengurus NPPBKC. Sekali lagi, legal itu mudah. Iya Pak, karena legal itu mudah, kenapa harus ilegal ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Dan untuk Pak Frido, apa sih Pak yang telah dilakukan Bea Cukai Sibolga dalam mengawasi barang kena cukai tersebut? Terima kasih Mbak. Jadi memang kita di Bea Cukai Sibolga sudah melakukan beberapa usaha, beberapa kegiatan dalam usaha untuk mengawasi barang kena cukai. Antara lain, kita sudah melakukan sosialisasi langsung kepada penjual, pedagang maupun grosir-grosir barang kena cukai. Baik itu sosialisasi mandiri, yaitu yang kami sendiri yang melakukan, atau bekerja sama dengan Pemda setempat. Terakhir, kami melakukan sosialisasi tentang rokok ilegal itu bersama dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Kecamatan Pinang Sori. Namun karena pandemik ini, jadi belum bisa dilakukan lagi bersama dengan Pemda lainnya. Namun kami juga tetap melakukan sosialisasi melalui media sosial kami yang dengan peraturan-peraturan Bea Cukai termasuk tentang rokok ilegal. Selanjutnya kami juga melakukan operasi pasar. Ada OPSAR, ada patroli darat yang tujuannya mengawasi langsung peredaran BKC ilegal. Apabila ditemukan, akan kami proses sesuai ketentuan. Kemudian ada juga operasi dengan sandi, operasi gempur. Itu yang sekarang sedang kita galakkan, yang dilaksanakan dengan secara nasional oleh Bea Cukai dalam rangka menekan tingkat peredaran BKC ilegal. Dan kemudian kami juga tetap melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti TNI, Polri. Jadi kami dalam melaksanakan tugas terkadang perlu pendampingan dari penegak hukum untuk memperkuat posisi kami. Nah, perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ini terkait informasi mengenai data barang Bea Cukai, barang kena cukai ilegal yang sudah kami tindak selama ini. Jadi selama tahun 2018 itu jumlah tegahan hasil tembakau itu sebanyak 756.096 batang. Tembakau iris 1.170 gram dan minuman mengandung etil alkohol 10.345 ml. Nilai barang keseluruhannya 766.616.500 rupiah dengan kerugian negara
Rp346.218.825. Nah, di tahun 2019 kita lihat ada penurunan. Jumlah tegahan hasil tembakaunya 584.068 batang, tembakau iris 50.360 gram, minuman mengandung etil alkohol 11.100 ml, nilai barangnya 599.872.000, dan nilai kerugian negara 270.932.400. Nah, untuk tahun 2020 ini data update sampai dengan Juli itu jumlah tegahan hasil tembakau itu mencapai 400. Rokok ilegal. Mana upaya-upaya itu antara lain melakukan operasi serentak dan terpadu dengan call sign operasi gempur. Bersamaan juga melakukan tindakan preventif untuk menurunkan tingkat peredaran BKC khususnya hasil tembakau ilegal dengan menggaungkan sosialisasi kampanye stop rokok ilegal serta meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Dan sebagai catatan Pak, untuk tahun 2020 ini kita telah melakukan 1 kali operasi gempur, yaitu pada bulan Agustus. Iya Pak, dan tadi kita sudah menyebutkan BKC ilegal. BKC ilegal itu seperti apa sih Pak? Ya sih Mbak, kalau dikatakan BKC ilegal atau barang kena cukai ilegal, berarti barang kena cukai tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan. Secara sederhana, ketentuan barang kena cukai itu adalah pemenuhan izin dan cukai yang terutang sudah dibayar. Pemenuhan izin itu misalnya tempat penjualan eceran minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 5% atau minuman keras golongan B dan C. Wajib memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai seperti yang telah disampaikan Pak Martua tadi. Untuk penjualan eceran rokok atau hasil tembakau tidak perlu ada PBKC. Ini untuk yang minuman mengandung etil alkohol, minuman keras yang di atas 5%, Mbak. Bir juga sebetulnya minuman mengandung etil alkohol tapi di bawah 4%, sehingga dia perlu cukainya dengan pembayaran dan dia tidak memerlukan PBKC untuk toko penjualannya. Ini yang di atas 5%. Kemudian cukai yang terutang untuk penjualan eceran rokok tadi atau hasil tembakau sudah ditegaskan, Bu. Kemudian cukai yang terutang sudah dibayar bisa diketahui dari pita cukai atau bandrol yang dilekatkan pada kemasan barang kena cukai tersebut. Misalkan rokok, dibungkus rokok harus ada pita cukai dan pita cukainya juga harus asli dan sesuai ketentuan. Maka bisa disimpulkan bahwa rokok tersebut cukainya sudah lunas. Karena pelunasannya ketika dilekatin itu, Mbak. Termasuk minuman beralkohol dengan kadar di atas 5%, itu miras golongan B dan C. Pada tutup botol juga harus dilekatkan pita cukai sebagai tanda pelunasannya. Pita cukai sendiri itu dicetak oleh konsorsium Perum Peruri, PT Kertas Padalarang dan PT Pura Nusa Persada. Pita cukai ini biasanya di setiap tahun itu berubah desainnya. Pita cukai itu memiliki fitur-fitur keamanan yang mirip dengan uang kertas. Artinya memiliki fitur-fitur khusus sehingga susah ditiru atau dipalsukan. Iya, dan bagaimana sih Pak ciri-ciri BKC yang ilegal itu? Jadi untuk barang kena cukai ilegal itu sendiri memiliki ciri-ciri antara lain pita cukai bekas, pita cukai yang salah peruntukan, pita cukai yang salah personalisasi, pita cukai palsu, dan tidak dilekati pita cukai polos. Ini termasuk paling tinggi di daerah kita. Untuk para pelaku usaha atau pedagang, apabila menemukan barang kena cukai ilegal, jangan diterima dan dapat melaporkan kepada kami untuk kami tindak lanjuti. Nah, untuk cara sederhana yang dapat dilakukan oleh para pedagang antara lain, untuk pita cukai bekas, dapat dilihat dari fisik pita cukai tersebut, yaitu kelihatannya sudah tidak bagus lagi. Biasanya koyak, lusuh, dan lain-lain, selayaknya kertas yang sudah bekas dipakai. Untuk pita cukai yang salah peruntukan dapat dilihat dari keterangan yang ada pada pita cukai berbeda dengan yang fisik rokoknya. Misalnya, di pita cukai tertulis sigaret kretek tangan atau SKT, padahal fisik rokoknya atau di kotaknya tertulis SKM atau sigaret kretek mesin. Contoh lainnya, di pita cukai tertulis 12 batang, padahal nyatanya isi dalam kotaknya terdapat 16 atau 20 batang.
Untuk pita cukai salah personalisasi dapat juga dilihat dari pita cukai dan kotak rokoknya. Personalisasi itu ada aturannya. Dalam aturan dinyatakan bahwa untuk personalisasi merupakan huruf dan angka yang diambil dari nama perusahaan rokoknya. Misalnya PR Daun Sejati, maka di pita cukainya akan muncul kode personalisasinya Daun Seja 00. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak udah disampaikan pembahasan kita mengenai hari ini. Dan bagaimana Pak kita boleh beralih ke WhatsApp kita karena sudah banyak juga yang bertanya. Ada warga Aikorsi kembali, ada Syah ya Pak yang sudah memberikan komentar dan sekarang bertanya. Terkait dengan maraknya sekarang produksi bermacam-macam rokok di pasaran itu, dampaknya seperti apa Pak untuk negara ini? Dan apa semudah itu Pak bagi pengusaha memproduksi rokok hingga di pasaran bermacam-macam rokok keluar? Dan rokok yang dikatakan ilegal itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Dan khususnya untuk bea cukai apa yang sudah dilakukan untuk pencegahan dengan maraknya rokok ilegal ini? Ada 4 pertanyaan Pak dari Syah Korsik. Boleh Pak untuk Bapak Andi atau Bapak Afrido? Baik Mbak, pada prinsipnya kita rokok yang diproduksi secara legal tentunya memenuhi berbagai ketentuan, persyaratan. Tentu mereka memesan pita cukai, memasang pita cukai. Nah, sementara rokok ilegal ini mereka menjualnya tidak sesuai dengan ketentuan. Tadi Pak Andi sudah sangat jelas menjelaskan terkait pita cukai. Ada yang pakai pita cukai bekas, ada yang pakai pita cukai palsu, ada yang salah peruntukan, ada yang salah personalisasi, atau bahkan ada yang benar sama sekali tidak didekati pita cukai. Nah, terus apa dampaknya? Tentunya akan sangat merugikan buat kita, buat negara kita. Karena ketika perusahaan yang benar-benar menjual rokok dengan dilekati pita cukai, mereka sudah memiliki memberikan kontribusi kepada negara berupa pembayaran cukai yang sudah ditetapkan. Sementara kalau yang pita cukai palsu ini atau pita cukai yang tidak sesuai ini kan mereka tidak ada kontribusi apa-apa sama negara. Dari sisi situ satu. Kemudian juga kita tidak tahu juga dampaknya terhadap kesehatan. Karena untuk pabrik rokok yang resmi pastinya sudah ada standar-standar tertentu yang mereka tetapkan, yang harus mereka ikuti. Sementara kalau pabrik rokok yang ini, kita juga nggak tahu kalau pabrik rokok yang tidak memenuhi ketentuan ini, kita juga tidak tahu apakah rokok yang mereka produksi itu benar-benar rokok yang memenuhi standar kesehatan atau tidak. Jangan-jangan misalnya tembakaunya tembakau bekas, atau kemudian ketika dihisap malah menjadi menimbulkan efek negatif buat yang menghisap, dan seperti itu Mbak. Tapi secara umum tentunya kita akan sangat berharap kesadaran masyarakat untuk tetap mengkonsumsi rokok yang legal, jangan rokok yang ilegal. Mungkin bisa ditambahin oleh Pak Andi. Boleh Pak, jika ada yang mau ditambahkan. Ada sedikit aja sih Mbak. Yang intinya sih pasti kalau pemerintah menegaskan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal itu pasti fungsinya kan satu, mendukung industri yang legal Mbak. Terus kita mendapat manfaat dari penerimaan negara, Pak Cukai, serta juga rokok yang legal itu pabriknya itu jelas memiliki izin dan ada standar quality di situ Mbak. Nah, untuk rokok-rokok yang sering kita temukan di pasar di daerah pengawasan kita, seperti rokok merek Lukman itu tanpa pita cukai, ancamannya pidana, itu malah nuntut kemana Mbak? Di bungkus rokok itu sendiri tidak ada data apapun pabriknya di mana. Tidak tertera ya Tidak Pak ya? tertera. Jadi ketika masyarakat yang ada sesuatu mengalami hal negatif dengan rokok itu, dia nuntutnya ke siapa? Cerananya seperti itu. Belum lagi ke hal penerimaan negara dan rokok yang legal tadi yang harus kita tetap jaga karena mereka memberikan sumbangsi kepada negara. Gitu sih kira-kira Mbak. Kalau bisa legal, kenapa harus ilegal? Ya, harus ilegal, iya betul. Pak. Dan masih ada Pak, melalui WhatsApp kita bacakan dulu. Ada Norma di Sitincak, Tapanuli Selatan ya Pak ya, yang bertanya,
bagaimana Pak meningkatkan kesadaran masyarakat ini yang tinggi terhadap peredaran rokok ilegal? Apakah masyarakat dapat diajak untuk berperan penting memberantas rokok ilegal ini? Dan kadang ini Pak, diajak memberantas rokok ilegal, dia malah menjawab mati nggak mati itu urusan belakang. Itu bagaimana Pak? Boleh dong Pak untuk Bapak Frido atau Bapak Andi? Ya, menjawab pertanyaan tadi Mbak, sumbangsi masyarakat itu yang sangat kita harapkan sebetulnya Mbak, karena berhasilnya suatu ketentuan itu kan dengan dukungan dari masyarakat, sehingga terjadi keteraturan kan begitu kira-kira Mbak. Nah, dengan masyarakat yang mau tahu aturan yang benar, dengan demikian kan tercapai juga keteraturan yang seperti yang kita mau gitu dalam bernegara kan gitu. Nah, terlebih lagi untuk rokok-rokok ilegal ini, inilah fungsinya kita mengadakan sosialisasi seperti di pagi hari ini Mbak. Kita mengharapkan agar masyarakat bertambah pengetahuannya dan semakin mau tahu bagaimana sih rokok-rokok yang ilegal itu, dan dia mengganggu kepada penerimaan negara, kesehatan segala macam itu semua. Jadi peran masyarakat sangat kita perlukan. Iya Pak. Apalagi untuk Anda yang menjawab mati nggak mati itu urusan belakang, sadarlah ya Pak ya. Iya betul sekali ya. Dan untuk Bapak Rido, apakah ada yang mau ditambahkan Pak? Nah, baik Pak. Jadi memang selama ini kita sangat berharap ada kesadaran tumbuh di masyarakat untuk mengkonsumsi yang legal. Jadi kita sudah melakukan banyak usaha melalui media sosial kita sudah sosialisasikan, kemudian teman-teman dari unit pengawasan juga selalu melakukan operasi pasar untuk menyisir, untuk mengurangi peredaran dari rokok-rokok ilegal ini. Dan memang karena perbedaan harga mungkin yang menjadikan rokok ilegal ini menjadi diminati. Tapi kenapa terjadi perbedaan harga? Tentunya karena memang mereka tidak bayar cukai, tidak bayar penerimaan. Tapi kita sangat berharap kesadaran masyarakat. Ketika kita mengkonsumsi rokok ilegal, berarti ya negara tidak dapat apa-apa. Negara tidak dapat apa-apa. Nah, sementara kalau rokok yang legal, negara mendapatkan penerimaan negara berupa cukai. Dan penerimaan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Jadi sekali lagi memang yang sangat diharapkan adalah kesadaran masyarakat untuk bisa membeli rokok yang legal, Pak. Iya Pak. Dan kembali Pak, untuk WhatsApp kita udah ada Pak Ahmad di Merdeka yang bertanya bagaimana sih Pak cara mengenali pita cukai itu yang asli atau yang palsu pada rokok ataupun minuman? Ya, ini Pak Andi. Boleh untuk Pak Andi dijawab Pak, pertanyaan dari Pak Ahmad di Merdeka. Dan untuk rekan Raw masih bisa bertanya di nomor 0822 99996105 seputaran gempur rokok ilegal. Kalau menjawab pertanyaan tadi yang palsu dan asli gitu ya. Iya Pak. Secara kasat mata namanya palsu kan pasti meniru aslinya. Tetapi kalau dilihat lebih teliti, memang kalau di kita menggunakan alat UV yang biasa untuk melihat uang palsu. Di pita cukai asli itu dia ada berbagai, di pita cukai asli terdapat beberapa keterangan yang dicantumkan, seperti terdapat lambang negara Republik Indonesia, lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, golongan negara alkohol, dan ada beberapa tanda-tanda yang khusus dibuat oleh pencetak pita cukai. Kalau di pita cukai palsu, kalau menggunakan alat memang sangat gampang mengenalinya karena dia tidak bereaksi apapun terhadap ultraviolet karena dia cetakan printeran biasanya. Jadi kalau mau membedakan yang asli Dari IAIN memang secara data statistik jumlah pencegahan kita, jumlah nilai kerugian negara di 2018 sampai 2020 menurun. Dan memang ini terjadi kenapa? Karena memang kita di Bea Cukai Sibolga selalu berusaha maksimal untuk mengurangi atau menekan peredaran rokok ilegal. Kita secara terus-menerus melakukan operasi pasar,
kita juga melakukan sosialisasi baik secara mandiri maupun kita melibatkan teman-teman dari beberapa pemerintah daerah, dan sudah ada hasilnya, artinya ada penurunan. Tapi bukan berarti jadi hilang juga. Jadi kita sangat berharap ke depan memang kita bisa tetap berusaha untuk menekan peredaran rokok ilegal ini. Jadi kalau kita lihat memang menurun, dan mudah-mudahan sih semakin lama semakin menurun untuk peredaran rokok ilegal. Iya Pak, karena partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan untuk hal ini. Pak, iya. Untuk Pak Andi, apakah ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, kalau mengenai tadi ada pertanyaannya menarik juga dari Mbak apa tadi yang Mbak dari Yuli. Ya, Mbak Yuli dari IAIN. Apakah hanya mengikuti yang selama ini? Sebenarnya sih tidak, kita selalu berusaha juga, umpamanya buat dari media sosial atau seperti membagikan stiker atau berupa kenang-kenangan ke toko yang mau legal, yang seperti kita tetap mencoba berbagai cara agar masyarakat tertarik mengetahui dan kemudian patuh gitu. Itu sih. Jadi kami nggak hanya menjalankan yang dulu, enggak, tetap kita mencoba yang baru juga, mengikuti trennya biar masyarakat lebih tertarik mengetahui itu sih. Selalu mencoba inovasi yang terbaru. Ya. Iya Pak. Dan ada juga Pak yang bertanya melalui WhatsApp kita, ada Embun Rahmita. Ini yang bertanya, saya masyarakat biasa nih Pak, apakah saya bisa ikut berpartisipasi untuk memberantas rokok ilegal? Dan saya Pak sangat takut, dan bagaimana sih Pak caranya untuk menanggulangi hal tersebut? Makasih tuh Mbak Embun. Iya. Jadi memang kita sangat berharap partisipasi masyarakat untuk memberantas rokok ilegal. Caranya bagaimana? Tentunya bekerja sama dengan kita di Bea Cukai Sibolga ataupun Bea Cukai terdekat mungkin dengan di daerah kita, untuk bisa menginformasikan atau menyampaikan semua informasi terkait rokok ilegal. Ya bisa saja misalnya ada masyarakat yang tahu, oh di daerah A terlihat ada rokok yang tidak berpita dijual secara bebas dan banyak juga yang mengkonsumsi. Nah, ketika informasi ini disampaikan kepada kita melalui media sosial kita ataupun melalui nomor telepon yang ada di 0811615944, tentu akan segera kita tindak lanjuti. Segala informasi yang kami dapatkan akan sangat berharga dan akan kami tindak lanjuti. Dan apabila ada masyarakat seperti Mbak Embun ini, ya memang orang-orang seperti ini yang sangat kita butuhkan untuk membantu tugas-tugas kita, Mbak. Iya Pak, karena tingkat kesadarannya tinggi sekali ya, Ya, Pak ya. benar. Dan ada juga Pak dari warga Pasaman yang bertanya, ada Muhri Salam. Sebelumnya saya punya pertanyaan untuk para narasumber, yaitu di saat kita hendak mengurus surat izin atau NPP BKC, apa-apa saja yang harus kita persiapkan Pak? Dan apakah di saat pengurusan BKC ini, apakah kita harus ke kantor Bea Cukai atau apakah kita bisa mengurusnya secara online Pak, apalagi di tengah pandemi COVID-19? Baik, terima kasih. Jadi untuk mengurus NPP BKC, sebenarnya yang pertama-tama tadi kita kembali lagi, kita ulangi lagi bahwa NPP BKC ini diperuntukkan buat pengusaha pabrik, semua pabrik BKC, minuman, kemudian rokok, kemudian etil alkohol, atau juga kepada penyalur minuman mengandung etil alkohol maupun kepada pedagang eceran minuman mengandung etil alkohol. Nah, memang kita sangat berharap khususnya kepada penjual minuman mengandung etil alkohol ini bisa mengurus NPP BKC ke kantor Bea Cukai yang mengawasi, ya, ke kantor Bea Cukai yang mengawasi. Dan syaratnya sebenarnya tidak mudah, tidak sulit, cukup hanya dengan mengurus NIB terlebih dahulu. Nomor induk berusaha, NIB itu diurus dulu melalui aplikasi OSS, Nanti setelah memiliki NIB, silakan bersurat kepada kantor Bea Cukai dengan melampirkan NIB yang sudah ada, kemudian ada lokasi, denah lokasi, kemudian surat permohonan dikirim ke Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lokasi,
Nanti Bea Cukai akan datang untuk melakukan pemeriksaan lokasi terkait permohonan NPP BKC. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, setelah Bea Cukai melihat bahwa lokasinya memenuhi syarat, nanti kemudian barulah kita akan memberikan NPP BKC buat pemohon. Jadi memang secara online tidak masih belum, tapi sifatnya hanya mengirim surat. Surat ini bisa langsung baik dikirim lewat pos maupun lewat email. Pasti segala surat yang dikirimkan kepada kita terkait permohonan NPP BKC akan segera kita tindak lanjuti, Mbak. Iya Pak, dan ada juga nih Pak pertanyaan yang menarik dari Pak Indra Cutnyakdin dari Cutnyakdin yang bertanya, harga rokok lokal ada kemungkinan turun gak ya Pak harganya? Dan kayaknya karena naiknya mengejutkan menjadi penyebab maraknya peredaran rokok ilegal. Itu bagaimana Pak? Boleh Pak ditanggapi untuk Bapak Andi Perlindungan atau Bapak Afrido? Kalau tentang penetapan tarif cukai sih, itu sih di tingkat kementerian, Mbak. Tingkat kementerian. Kalau kita yang di kantor Bea Cukai Sibolga ini kan pelaksana keputusan menteri ya. Jadi kalau arah ke sana sih kami nggak bisa jawab soalnya. Nggak bisa jawab kalau ke situ, Mbak. Mungkin saya boleh Pak, boleh. Jadi benar seperti kata Pak Andi bahwa tarif cukai rokok itu, tarif cukai cokok, cukai minuman itu diatur tiap tahun oleh Menteri Keuangan. Diatur tiap tahun oleh Menteri Keuangan. Dan kecenderungannya tarif cukainya kan tiap tahun naik itu, Mbak. Jadi kalau mau harga rokoknya turun, sepertinya agak susah karena harga cukainya sendiri naik. Karena pasti cukai ini akan dihitung sebagai ongkos produksi bagi pengusaha itu. Jadi ya memang kalau berharap harga rokoknya, harga rokok lokal turun, ya agak sulit sepertinya karena memang tarif cukainya sendiri hampir setiap tahun itu naik. Iya Pak, untuk pertanyaan kita terima satu pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Ada Dina di Panyanggar yang bertanya Pak, sudah sejauh mana nih Pak gerakan gempur rokok ilegal ini dilakukan? Dan apakah Kota Padang Sidimpuan, Sibolga termasuk darurat rokok ilegal? Boleh Pak untuk Pak Andi Perlindungan? Terima kasih, Mbak. Sebetulnya kalau disebut darurat sih nggak darurat. Di tempat lain juga ada gitu kan, Mbak. Tapi karena ini merupakan yang disebut tadi Sibolga, Cidempuan, itu daerah pengawasan kita dan daerah yang harus kita edukasi masyarakatnya. Jadi ya kita harus tetap melakukan kegiatan sosialisasi, Mbak, untuk menekan rokok ilegal. Termasuk juga operasi gempur tadi kan ada dua, melakukan penindakan dengan menarik rokok dari pasar dan juga rokok ilegal ya, dan juga melakukan sosialisasi tentunya untuk mengharapkan kesadaran masyarakat. Itu sih, Mbak. Dan juga untuk operasi pasar ada di beberapa tempat yang mereka mungkin agak asing ya dengan petugas bea cukai ya. Jadi apalagi toko yang mungkin belum pernah kami kunjungin dan baru pertama kali. Jadi kami di kesempatan yang sangat baik ini menyampaikan juga ke masyarakat, terutama toko yang menjual rokok, ya pada saat kami operasi pasar, tolonglah diterima dengan senang hati, karena tujuan kita kan untuk mengedukasi. Dan memang jika rokok itu ada yang ilegal, memang undang-undang yang mengamankan itu harus kita tarik, Mbak, karena dia ilegal. Nah, karena itu petugas kami pun yang datang pada saat operasi pasar ataupun operasi pasar gempur itu selalu menggunakan pakaian dinas dan menunjukkan surat perintah. Itu, Mbak. Jadi mohon kepada masyarakat agar menerima kami petugas yang untuk menjalankan aturan gitu, Mbak, agar rokok ilegal ini dapat kita turunkan. Karena dari kita untuk dari kita. kita. Iya, Pak. Untuk Pak Prido, apakah ada yang mau ditambahkan, Pak? Sepertinya itu, Mbak. Sepertinya ini memang kita memang sangat berharap itulah tadi masyarakat merespon dengan baik. Khususnya memang toko-toko nih, toko-toko memang ya biar jangan menganggap ketika Bea Cukai datang berarti Bea Cukai nyari-nyari nih, bukan. Tapi semata-mata kita bekerja untuk menegakkan aturan atau undang-undang yang sudah diamanatkan kepada kita, Mbak. Iya Pak. Dan terima kasih untuk rekan Roy yang bertanya. Dan untuk Bapak boleh Pak closing statementnya
untuk Bapak Afrido. Ya, baik. Terima kasih buat para pendengar Raw FM yang berbahagia saat ini, yang sudah sangat memberikan semangat animonya yang luar biasa buat materi terkait rokok ilegal. Kami dari BCK Sibolga berharap agar masyarakat lebih mengenal lagi apa itu bea cukai, apa itu tugas dan fungsi kami dalam menguasai peredaran barang kena cukai ilegal,